Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Merajani, absen 23 dari kelas 12 IPS 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang permasalahan sosial di Jawa Timur saat masa pandemi. Mewabahnya COVID-19 dan berlakunya kebijakan pembatasan sosial mengakibatkan perubahan kebiasaan hidup masyarakat. Dengan adanya perubahan ini tentu menjadi permasalahan sosial bagi sebagian masyarakat dan dapat menimbulkan berbagai dampak permasalahan sosial. Permasalahan sosial adalah sebuah keadaan yang tidak diinginkan masyarakat karena adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan unsur-unsur kebudayaan dan dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan sosial, misalnya seperti faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, maupun faktor psikologis. Sudah kita ketahui kondisi 1 tahun belakang ini berbeda dengan kondisi-kondisi tahun sebelumnya, di mana pandemi COVID-19 atau wabah virus corona terus merajalela di seluruh bagian dunia, khususnya di Indonesia. Sehingga hal ini menyebabkan kegiatan yang awalnya dilakukan secara normal di luar rumah, kini dialihkan ke dalam WFH atau work from home, mulai dari sekolah online, kuliah online, bahkan seminar online, serta banyak pekerjaan dirumahkan dan banyak pekerja yang bekerja dari rumahnya masing-masing. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas permasalahan-permasalahan yang sering timbul yang berkaitan dengan sosial masyarakat di masa pandemi ini, di mana ada para pemuda-pemudi yang ada di Jawa Timur. Nah, permasalahan tersebut berkaitan dengan sosial masyarakat, yakni tidak menaatinya para pemuda terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, yakni masih sering ditemukan kegiatan kumpul-kumpul atau nongkrong-nongkrong di suatu tempat yang dapat memicu peningkatan COVID-19. Mari kita lihat berita-berita yang mengatakan bahwa peningkatan jumlah pasien terinfeksi virus corona yang ada di Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Salah satu penyebabnya ialah kegiatan kumpul-kumpul atau nongkrong-nongkrong di suatu tempat pada masa pandemi COVID-19. Maka dari itu, hal ini perlu ditanggulangi. Nah, jadi dapat dikatakan, permasalahan yang masih sering muncul yang berhubungan dengan sosial masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini, yaitu kurangnya kesadaran dari pihak pemuda-pemudi Jawa Timur akan bahaya dampak COVID-19. Padahal, kita harusnya mengetahui bahwa jika kita telah tertular virus COVID-19 ini tidak hanya membahayakan diri sendiri, melainkan dapat membahayakan orang-orang di sekitar lingkungan kita. Itu dia tindakan-tindakan dari pemuda-pemudi pada saat pandemi COVID-19 ini. Padahal, mari kita lihat foto-foto berikut ini. Itu dia beberapa foto dan video dari petugas medis yang sedang berjuang melawan COVID-19. Selanjutnya, saya akan menjelaskan opini saya mengenai solusi dari masalah kurangnya kesadaran dari pemuda-pemudi akan dampak dari virus corona dan masih dilaksanakannya kegiatan kumpul-kumpul atau nongkrong-nongkrong di suatu tempat. Solusi pertama, yaitu pihak universitas atau pihak fakultas bekerjasama dengan beberapa organisasi mahasiswa yang terdapat pada universitas atau fakultas tersebut untuk membentuk suatu sanksi untuk beberapa hari ke depan siapa saja yang dapat melanggar dan tidak menaati protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Solusi yang kedua, yakni sosialisasi yang dilakukan secara rutin yang menunjukkan bahwa seberapa penting kita menaati protokol kesehatan jika ingin beraktivitas. Mulai dari menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, dan mencuci tangan, serta menjaga jarak sangat penting dilakukan dalam pandemi COVID-19 ini. Serta sosialisasi yang menunjukkan bahwa seberapa bahaya jika kita terinfeksi virus corona. Solusi yang ketiga, yakni perbanyak konten pada media sosial di suatu organisasi di lingkungan pendidikan yang konten tersebut dapat memacu tindakan protektif pada masa pandemi COVID-19 ini, seperti tips and trik dan beberapa kegiatan-kegiatan menarik yang dapat dilakukan pada saat pandemi COVID-19. Sekian yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.